Ini akhirnya kita kembali ke track 5% setelah 2 tahun ya tidak pandemi. Mungkin kemarin itu kuartal 4 itu kan juga 0,2 juga ya, tapi jangan lupa bahwa kuartal 4 sebelumnya pun turun drastis. Artinya ini 2 kuartal berturut itu sudah kembali ke track 5% bahwa akhirnya pemulihan ekonomi memang kita menunjukkan pemulihan yang berlanjut, kemudian bahwa konsumsi sudah mulai menguat dan daya beli mungkin sudah walaupun sudah belum kembali sepenuhnya tapi sudah membaik. Berarti secara keseluruhan sebenarnya faktor-faktor penopangnya terkonfirmasi begitu ya, kuat ya, bukan hanya karena ada kemarin ada libur lebaran kemudian ada aktivitas konsumsi yang tinggi di situ, tetapi memang karena supportnya cukup kuat di pemulihan ekonomi ya. Iya, jangan lupakan juga peran ekspor yang tumbuh luar biasa, double digit kembali ya di kuartal 1, dan kita tahu bahwa harga komoditas melonjak sangat besar dari akhir tahun, dan apalagi di kuartal 1 ketika terjadi perang Rusia Ukraina semua melonjak harga komoditas, dan ini sangat penting bagi daerah-daerah yang sangat menggantungkan perekonomiannya kepada komoditas. Mungkin kita ingat di Kalimantan di situ ada tambang, di Sumatera juga ada CPO, di Papua ada tembaga. Jadi ini tidak hanya membuat nilai perdagangan kita naik, tapi juga memberikan dampak perekonomian karena masyarakat di sana yang menggantungkan pada komoditas akan pendapatannya naik sehingga konsumsi akan ini cukup merata atau tidak di keseluruhan provinsi di Indonesia atau seperti apa nih? Hampir semuanya naik ya. Kita lihat ya bahwa mungkin masih terkonsentrasi di Jawa, tapi bahwa semuanya tumbuh membaik pada kuartal 1 ini adalah salah satu hal yang perlu kita syukuri ya. Setelah 2020 dan 2021 kita tahu perekonomian kita sangat lemah sekali. Ada level yang kembali kita dengar, pernah kita dengar, kembali kita dengar lagi begitu ya di 5%? Ya 5%, karena secara tradisi, secara historis kita itu mungkin memang di sekitaran 5%, dan kita dulu mungkin sekitar 6%, kemudian bergerak turun 5%, dan sekarang sudah kembali ke 5% setelah sempat terkontraksi. Begitu juga dengan angka inflasi ya, sempat terkontraksi, sekarang angka inflasi kembali lagi stabil ya di 3%-an begitu. Nah, ini apa juga yang bisa kita mulai cermati nih dari level-level yang sudah kembali dibentuk lagi ini? Mungkin kalau inflasi kita melihatnya ada dua sisi yang harus, di satu sisi positif bahwa permintaan naik. Kita lihat bahwa inflasi di April itu sangat luar biasa tinggi. Kita lihat baru pernah terjadi lagi sekitar mendekati 1% itu di Januari, yang mendekati level Januari 2017. Artinya itu sangat-sangat tinggi. Tapi bahwa di sisi lain ada salah satu hal yang faktor lainnya, yaitu kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga-harga ya, bukan karena permintaan. Ada harga-harga, kita lihat energi sudah pasti naik. Kemudian harga pangan juga naik. Itu di satu sisi ada kenaikan permintaan, di satu sisi juga ada kenaikan harga. Ini yang bisa membuat selain dianggap positif juga harus diwaspadai, karena jika tidak dikendalikan maka ini bisa menjadi bumerang, akan menurunkan daya beli lagi. Betul. Nah, ini PR lanjutannya akan seperti apa sih? Apakah ini termasuk bisa dibilang angka yang akan terjaga 3%? Karena kan kemarin ini lonjakan harga-harga yang membuat angka ini keluar gitu ya, 3%. Permintaannya sebenarnya belum cukup lumayan meningkat begitu ya. Nah, apalagi nanti nih setelah libur Idul Fitri, kemudian usai Hari Raya, di mana pendapatannya kan masih akan tetap sama begitu, kembali lagi ya, tidak ada uang bonus seperti THR dan lain-lain. Nah, ini akan seperti apa nih, Mama? Mungkin yang perlu diwaspadai itu setelah nanti akan kuartal 3 ya, seperti apa, karena mungkin kuartal 2 kita masih akan bersyukur ada lebaran, mau nggak mau orang harga semahal apapun daging ayam, telur ayam juga akan dibeli, daging sapi semahal apapun akan dibeli. Tapi ketika kemudian uangnya sudah dihabis dari lebaran, kita harus melihat bahwa apa sih yang akan terjadi, apalagi kalau inflasinya terus naik, sementara pendapatan tetap. Kemudian ada, jangan lupa Juni mungkin orang harus menghabiskan uang untuk sekolah, jadi belanjanya akan sangat terbatas. Dan satu lagi yang mungkin agak mulai diwaspadai adalah kalau inflasi ini naik, dan ini sudah sangat tinggi ya, terutama di inflasi inti dan inflasi tahunannya, kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga, dan ini bisa kemudian melemahkan daya beli dan mungkin investasi ya, karena dengan suku bunga naik kemudian investasi mau tidak mau akan menyesuaikan, karena
mereka menjadi ongkosnya pun lebih mahal. Berapa persen nih kira-kira kemungkinan dari Bank Indonesia akan mulai masuk atau menaikkan lagi suku bunganya? Kalau kita lihat kan The Fed memang juga sudah 50 naik sampai 50 basis point. Nah ini kan apakah sudah memang masuk ke masa normalisasi moneter begitu yang akan terdampak pastinya nantinya pada pertumbuhan ekonomi begitu kan? Ini kan kita harus hadapi juga nih seperti apa Indonesia kesiapannya sebenarnya. Selain mengekor The Fed dan mau tidak mau punya atau mengambil monetary policy yang Mengikuti tren global. Ya memang BI lagi-lagi dihadapkan pada pilihan apakah memilih pertumbuhan atau kan menjaga inflasi ya, karena kita tahu bahwa kalau suku bunga tetap rendah pun mungkin asetnya kita jadi kurang menarik dan kemudian ditinggalkan, sementara ekspektasi inflasinya juga akan tetap tinggi. Saya rasa mungkin Bank Indonesia kalau mungkin di kuartal 2 mungkin agak berat ya, karena kita tahu ada inflasi mungkin tinggi, tapi ada orang baru istilahnya lebaran dan mungkin masih akan menghadapi tahun ajaran baru. Mungkin di kuartal 3 baru akan, ketika mungkin sudah agak tekanan inflasi, maksudnya ketika berbagai macam event ini sudah turun dan kemudian tapi inflasi tinggi tetepan, karena dari dampak second round efeknya dari bulan-bulan ini, kemudian kan mau nggak mau BI akan menaikkan suku bunga mungkin sekitar 50 BPS hingga akhir tahun ya.